Hari ini kita akan ngobrol asik khususnya dalam dunia kuliner. Guys, semua tahu kalau mau makan enak, murah, semua bisa terkemana. Dulu zaman saya adalah warteg, but nowadays banyak UMKM yang makanannya enak, harganya juga enak. Kita akan ngobrol langsung dan mungkin Anda yang memiliki F&B, Anda ingin berkembang bersama-sama. So stay tune, kita akan bahas bagaimana usaha Anda bisa berkembang dan bisa memberikan impact dimanapun Anda berada. Saya akan ngobrol langsung dengan seorang pemuda yang mempunyai mimpi. Kalau pemuda biasanya punya mimpinya bangun kafe-kafe yang keren-keren nih guys. It's nothing wrong with that ya. Tapi ini pemuda ini membidik untuk teman-teman yang mungkin sudah nggak ada harapan. Wah, gua cuma punya warung kecil dan penghasilannya juga lemah. Dan dia membidik dan dia mengajarkan sampai ribuan warteg-warteg di seluruh Indonesia. Bahkan kuliner UMKM dikembangkan bersama-sama dalam satu platform yang sangat modern dan sangat milenial. Dan setiap kita pasti ingin jadi bagian di dalamnya. Bersama saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Langsung kita berkenalan dengan Peter Scherer, founder dari Wahyu. Wahyu, apa kabar Pit? Terima kasih, baik Pak Jimmy. Sebelumnya saya bersyukur dan very honored bisa ngobrol di sini. Gimana ini ceritanya? Banyak anak-anak muda selalu kamu buka F&B, cafe, masuk ke mall-mall yang prestigious, tapi you bisa langsung ngambil dari road less taken and yet very impactful secara ekonomik bagi teman-teman di UMKM. Wahyu bersama dengan semua ribuan warteg yang ada di Indonesia. Go ahead, Vin. Iya, sebenarnya asal mulanya mungkin di tahun 2017 ya. Okay. Di tahun 2017 saya memang dari dulu tuh ingin usahanya itu di bidang kuliner. Tapi pada saat itu memang sebelum 2017 saya lebih banyak di bidang teknologi, branding dan marketing. Nah kemudian saya berpikir, aduh Tuhan, dengan pengalaman saya sekarang gitu ya, Tuhan udah kasih banyak pelajaran di bidang teknologi, branding, marketing. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan di bidang kuliner untuk membawa perubahan untuk Indonesia gitu lah ya. Nah saya berpikir, Tuhan kira-kira apa ya gitu ya. Nah suatu saat itu lagi di jalan sebenarnya. Di jalan kemudian ya ada perbincangan dengan driver saya bilang, Pak Iwan udah makan belum? Oh udah gitu ya. Makan apa sih Pak gitu? Oh makan di warteg katanya. Wow. Terus kemudian saya pikir, begitu Pak Iwan bilang warteg, kemudian entah kenapa ada something yang di dalam sini nih, warteg. Oh iya ya warteg. Kemudian saya lihat di jalanan warteg ya. Kemudian entah kenapa pas di jalanan, kalau dimanapun kita berada di Jakarta, pasti banyak banget warteg di sekeliling kita. Oh iya warteg ya. Kemudian saya lihat satu lewat, berapa meter ada lagi, berapa meter ada lagi. Wah warteg di mana-mana gitu ya. Kemudian itu merecall ke kehidupan saya beberapa belas tahun yang lalu. Pada saat saya masih kerja, pertama kali itu gaji masih 1,8 juta net, saya masih ingat. Otomatis makannya di warteg. Guys, ya kan? 1,8 juta net. Ya kan? Terus kemudian otomatis makannya di warteg dan saya punya experience yang cukup mengerikan. Maksudnya untuk orang yang gak pernah makan di warteg dan karena gaji seperti itu dan terpaksa makan di warteg, ya udah datang sebagai orang yang sebelumnya di Australia gitu ya. Terus kemudian datang ke warteg yang kondisinya bisa dikatakan gelap, kemudian makanan sendiri atau with your driver? Teman-teman kan teman-teman makanya warteg, yaudah ikutan deh gitu ya. Terus akhirnya udah mereka pilihnya warteg dan kemudian ya udah deh, emang kalau mau makan murah meriah ya di sana gitu kan. Akhirnya wah ini bersih gak ya gitu ya. Terus kemudian minum teh, aduh ini es batunya kayak denger-denger dari sungai dari mana gitu ya mungkin ya. Gitu ya. Terus kemudian makannya ini dimasaknya kapan, terus kemudian debunya dan lain-lain. Jadi kayak so many questions gitu yang kayak mau makan juga lebih ke terpaksa sebenarnya karena harga gitu ya. Nah tapi saya bersyukur gitu karena ada pengalaman di sana yang memberikan saya makanan sampai akhirnya saya bisa bertahan pada saat itu gitu.
Nah, pengalaman itu yang akhirnya membuat saya pada saat itu flashback, oh iya ya, kok pada saat itu belasan tahun yang lalu dan sekarang itu saya lihat tidak ada perubahan, gitu, nggak ada bedanya gitu. Padahal zaman semakin maju harusnya mereka juga harusnya semakin maju juga gitu. Karena nggak ada perubahan, akhirnya saya bilang, wah ini harus ada perubahan nih, gitu, harus ada yang memulai perubahan itu. Akhirnya saya mulai search gitu, apakah ada sebuah company atau startup pada saat itu, karena spiritnya waktu itu startup kan ya, yang memang melakukan perubahan di warung makan tradisional gitu. Dan akhirnya saya cari belum ada gitu. Jadi ya kayak Tuhan, ini apakah harus saya nih ya gitu ya. Akhirnya saya bilang yaudah saya coba deh mikir ya, kira-kira saya pengen namanya apa dulu nih gitu ya. Karena saya orang branding kan, saya pikir nama yang catchy, nama yang bagus gitu ya. Terpikirnya namanya Wahyu gitu ya. Wahyu, wow. Ya kan waktu itu mau singkatan Warteg Cah Ayu atau whatever gitu ya. Kirain mau namanya kayak gitu-gitu, tapi supaya keren double O ya kan. Supaya kayak kelihatan perusahaan digital kayak Facebook, Google, Yahoo yang O-nya 2 gitu. Jadi gitu ya, oh itu idenya idenya gitu. O-nya gitu karena kayak supaya nunjukin kita perusahaan digital. Nah akhirnya saya bilang, apakah wahyu.com ini ada gitu ya. Kalau ada ya udah saya mungkin bukan saya kali gitu ya. Saya cek, wahyu.com ternyata available gitu, bisa dipakai namanya. Wah, ini kayak it's a sign. Ya udah saya waktu itu saya daftar nama wahyu.com dulu deh gitu. Kemudian, Tuhan kalau misalnya memang ini harus dikerjakan, kirim deh orang-orang yang buat bantu saya karena saya perlu orang-orang yang percaya sebuah visi besar tapi dimulai dari nol. Nggak gampang sebenarnya ya kan, perlu karyawan-karyawan yang percaya sama visi itu kan. Akhirnya entah kenapa Tuhan bisa kirimin gitu yang kayak Ko Peter saya lagi nyari kerjaan nih dan lain-lain, wah bisa pas banget gitu. Dan akhirnya ya 2017 saya memberanikan diri keluar dari zona nyaman, mulai sesuatu yang baru dengan hanya 7 orang kita mulai wahyu.com 2017, wow. Perusahaannya sendiri sih sebenarnya 2018 ya, tapi 2017 kita masih sebuah gerakan untuk memvalidasi ini bisnis. Sebenarnya bisnis kan harus berkelanjutan, harus berkembang. Ya saya 2017 lebih kayak testing gitu ya, apakah ini bisa jadi sebuah bisnis yang berkelanjutan terlepas memang social impact yang ingin kita lakukan. Tapi sebelum kita ngomong masalah UMKM kuliner yang nanti kita akan semakin asyik, teman-teman, Peter ini luar biasa meninggalkan zona nyamannya, dipilih di antara 40 versi majalah Fortune di usia 40. Gimana tuh masuk langsung 40 dari majalah Fortune, keren banget kan itu? Ya, it's a bless ya gitu. To be honest saya juga ceritanya gimana itu? Ceritanya ya suatu saat saya dihubungi gitu dan saya bilang katanya saya dipilih 40 under 40 versi majalah Fortune gitu. Saya bilang saya pikir ini pembohongan atau penipuan nih yang bener nih gitu kan. Oh enggak bener, ini pada saat itu memang masih under sebuah perusahaan media terkemuka sampai sekarang lah ya gitu. Terus kemudian udah terkurasi oleh beberapa juri katanya. Oh oke, wow, sebuah kebanggaan juga. Tapi memang pada saat itu saya umur 31 tahun dan itu pada saat saya memang masih menggeluti teknologi augmented reality gitu. Jadi memang lewat teknologi itu termasuk pionir lah ya pada saat orang-orang masih belum tahu teknologi augmented reality. Kita yang lebih dahulu mulai dan kita yang memperkenalkan teknologi itu ke orang banyak gitu. Jadi ya puji Tuhan lewat teknologi augmented reality bikin orang bisa mengenal kita dan dampaknya gitu. Wow. Jadi kalau kita ngelihat Wahyu itu ya, itu keren banget sih. Setiap business owner atau setiap founder sebenarnya harus perlu Wahyu lah ya. Betul, benar atau banget. paling nggak untuk collaborate kalau ada di F&B Anda bisa kolaborasi dengan Wahyu. Amin. So Pete, Wahyu langsung gaspol dan
masuk di warung-warung kecil, Ya. dulu namanya warteg. Saya Ya. lihat sekarang nggak cuma warteg saja Betul, ya, betul. UMKM kuliner Betul. dan dikembangkan. Gimana tuh ceritanya atau visi daripada Wahyu untuk mengangkat seolah-olah warteg atau warung-warung kecil UMKM kuliner diajak sama Wahyu naik kelas lah gitu ya. Betul, Gimana tuh? Sebenarnya awalnya sangat simple. Kita ingin agar para UMKM kuliner ini mereka bisa naik kelas. Naik kelas kan artinya kayak yang tadinya mereka mungkin udah zona nyaman gitu ya, dapat pendapatannya segitu-gitu aja. Bagaimana mereka bisa naik kelas nih gitu. Naik kelasnya dalam berbagai macam aspek gitu. Yang pertama itu mungkin yang paling kelihatan adalah visualnya mereka gitu. Apakah tempatnya nyaman buat orang makan gitu ya. Apakah tempatnya membuat orang pengen pesan lebih banyak dan ngajak teman-temannya. Karena saya pengen banget gitu ya ketika ada orang asing atau teman dari luar negeri pengen cobain makanan ya. Biasanya kita kasihnya ke restoran gitu ya yang proper. Pengen dong sekali-sekali kayak kalau kita jalan-jalan ke luar negeri kan justru makan yang pinggir jalannya gitu ya. Nah, pengen punya keinginan kayak gitu. Nah, jadi dari visualnya kita juga bikin tempatnya jadi lebih bersih, lebih nyaman. Kemudian yang kedua dari sisi operasionalnya juga gitu. Bagaimana UMKM ini kan mereka berjibaku sendirian sebenarnya gitu. Mulai dari belanjanya, kemudian mikirin strategi salesnya, boro-boro ada strategi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membantu dari sisi operasionalnya supaya lebih efisien gitu ya. Sehingga mereka itu bisa fokus cuma masak aja deh gitu ya. Nanti urusan operasional, finansial itu harapannya Wahyu bisa bantu pikirin juga gitu. Kemudian dari sisi marketingnya supaya pelanggannya bisa jauh lebih banyak. So jawabannya adalah kita ingin meng-create sebuah platform end to end sebenarnya. Mulai dari efisiensi pembelanjaan sampai harapannya mereka bisa penjualannya lebih banyak gitu. Kita ingin supaya UMKM yang manfaatin Wahyu running cost-nya lebih hemat, penjualan lebih banyak. Jadi mereka secara bisnis jadi lebih running well. Gitu. Pete, saya kira ini teman-teman yang nonton program kita ini interesting nih ya. By the way guys, nanti kalau Anda punya F&B, you want to go big atau mau multiply, Anda bisa langsung cek ya ke wahyu.com, check it out semuanya. Dan Pete, saya dengar Wahyu nggak sekedar platform ya, tapi memberikan training demi training. Betul. Untuk pengusaha atau para young entrepreneur yang mau mengembangkan F&B khususnya dalam UMKM kuliner. Pelatihan-pelatihan apa aja tuh? Nah, memang pelatihan ini kita sangat aktif ya sebelum pandemi. Tapi karena pandemi nggak boleh ngumpul-ngumpul kan. Gitu. Nah sebelumnya tuh kita punya Wahyu Gathering, kita punya Wahyu Academy. Pelatihan seperti apa sebenarnya simple ya. Kita waktu itu cuma fokus ke 3 gitu. Bagaimana bisa mengelola dapur dengan baik gitu ya. Supaya mereka bisa, ya harapannya dapur mereka bersih. Mereka nggak pakai bagaimana pembuangan minyak bekasnya dan lain-lain. Jadi kita pengen supaya mereka ini lebih clean lah ya gitu. Nah itu satu. Nah kemudian yang kedua, bagaimana mereka bisa melayani pelanggan dengan baik. Karena kita pengen supaya mereka ini hospitality-nya juga diterapkan gitu. Ada pelanggan mereka bisa nyapa dengan baik. Terlepas mereka mungkin habis berantem sama suami istri gitu ya. Tapi tetap profesional gitu kan. Nah kemudian bagaimana mereka bisa mengingat nama pelanggan. Pak Iwan datang lagi, pesanannya seperti kemarin gitu. Jadi kita pengen mereka juga pelayanannya juga hospitality-nya juga baik gitu. Nah kemudian yang ketiga kita juga ajari mereka entrepreneur mindset gitu supaya gimana caranya mereka bisa survive melawan kompetitor yang sedemikian banyaknya kan gitu. Mereka harus inovatif, mereka harus punya jiwa mental yang kuat gitu. Nah sebenarnya semuanya itu diterjemahkan lewat value yang kita tawarkan ke mereka ini adalah jutawan gitu. Nah sebenarnya itu singkatan. Wow. Jujur, tangguh, dan menawan. Guys, jutawan nih jujur, tangguh, dan menawan. Iya, bagaimana mereka bisa jujur gitu ya di dalam berbisnis. Biasanya jujur. Terus yang kedua?
Tangguh tadi. Iya, tangguh. Tangguhnya gimana itu? Tangguh nih dalam arti bagaimana ya mereka mungkin terkena efek pandemi gitu ya, sekarang post pandemi, kemudian mereka mungkin ada efek harga barang naik dan lain-lain. Kan jadi pengusaha itu yang paling penting mental, ya kan? Tangguh. Bagaimana mereka punya mental yang tangguh nih. Tapi rata-rata orang-orang teman-teman di Indonesia ini jiwa entrepreneurnya Kuat. keren sih ya. Kita dulu sebelum diusirin atau dilarang kan di Iya, perempatan mana selalu ada jualan. Iya, yang iya, ada hanya Indonesia, India, Amerika nggak ada. Tangguh gitu. Tangguh, Dan ya. yang ketiga Menawan. Nah ini yang Menawan. kadang-kadang gitu ya. Gimana tuh untuk menawan? Kasih Menawan. minyak supaya wangi. Kalau yang generation maunya yang wangi aja deh, kita tempat wangi. Ya, sebenarnya menawan itu sesimpel senyum aja udah enak. Ya Wow, kan? Bagaimana menyapa, senyum, sopan ya kan. Jadi lewat senyuman kan orang juga jadi merasa di welcome gitu ya kan. Jangan sampai si pemilik usaha ini malah kesannya sombong, nggak dilayani gitu dan lain-lain. Jadi kita bilang harus menawan gitu ya. Jadi yang datang juga senang, pulang juga senang gitu ya. Jadi Saya lupa itu Pit, di tempat mana itu saya, pelayanannya tambah judes. Tapi pernah dengar nggak? Pernah, Nggak suka pernah. nggak mau terserah deh. Tetap didatengin aja gitu ya. mungkin makanannya enak banget. Makanannya kali. enak. Sampai pengen datang lagi. Ya guys, jadi jutawan nah, apapun juga, dimanapun juga bisnis Anda ya. Iya. Khususnya kalau Anda di F&B. Nah, Pit saya dengar juga cukup keren nih program kalkulator impian. Yang Wahyu atau You pernah launch itu. Iya. Itu programnya apa? Kalkulator impian. Nah itu ada di dalam aplikasi kita sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi gini, salah satu kekurangan mereka adalah soal financial planning atau juga financial literacy lah ya, gitu, kemampuan mereka tahu soal pembukuan gitu ya. Nah kita tuh ingin supaya mereka ini punya keuangan yang sederhana tapi penting gitu ya. Contoh kita ajarin mereka keuangan warung sama keuangan pribadi ini jadi gabung nih. Nah itu sering kali ya. Sering kali semuanya Campur ditaruh semua, di nggak dalam tahu laci pokoknya. ya kan. Ada yang mau beli ini ambil dari sini ya kan. Makanya tiba-tiba kok cuma dapetnya segini gitu. Dan itu yang ingin kita ajarkan ke mereka. Nah kalkulator impian ini sebenarnya sebuah fitur di dalam aplikasi kita supaya mereka ini punya impian apa nih. Misalkan mereka ingin pergi umroh, mereka ingin menyekolahkan anak, mereka ingin supaya apalagi punya motor misalkan dan lain-lain. Nah itu kan punya nilainya sebenarnya. Nah nilai ini yang sebenarnya kita masukkan ke dalam kalkulator impian ini. Kira-kira mereka per hari mau tabung berapa? Anggaplah per hari mereka mau tabung 50.000, 100.000 gitu ya. Kemudian kita taruh, anggaplah bunga bank berapa. Nah akhirnya muncul deh kalau misalnya 2,5 tahun lagi kamu bisa punya motor loh kalau kamu konsisten tabung sekian. Jadi sebenarnya fitur sederhana aja tapi setidaknya membuka mindset mereka kalau mereka menabung konsisten sekian nanti impian mereka bisa tercapai gitu. Excellent, wow. Saya dengar juga ada program juga Rantang Hati. Rantang Hati. Ini teman-teman Wahyu mengeluarkan karena banyak Wahyu kali ya. Wahyu kalkulator impian, Rantang Hati. Bisa ceritain nggak, Bit? Rantang Hati itu sebenarnya timbul pada saat pandemi. Ini adalah sebuah gerakan kita untuk membantu mereka semua yang pada saat itu di pandemi kan banyak yang kena layoff ya, gitu. Banyak yang mereka hilang pekerjaan tapi bingung juga mau ngelamar di mana karena pada efisiensi semua kan gitu. Kita concern gitu, aduh mereka makan apa ya nanti gitu. Kemudian di sisi yang lain banyak mitra-mitra UKM kuliner kita ini juga yang kekurangan order. Dapurnya yang tadinya mungkin sehari bisa berapa order karena pandemi jadi drop karena nggak boleh makan di sana gitu. Jadi yang bisa masak itu kekurangan order, di sini juga sebenarnya kekurangan makan gitu. Nah, oleh sebab itu kita punya inisiasi Rantang Hati. Rantang Hati ini memberikan rantangan makan dari para UKM kuliner ini kepada mereka yang terkena dampak pandemi
dengan menggunakan donasi-donasi dari orang-orang yang punya hati membantu mereka gitu. Makanya kenapa namanya Rantang Hati gitu. Jadi ya puji Tuhan kita bisa dengan donasi-donasi orang-orang yang punya hati baik gitu ya. Akhirnya kita bisa memberdayakan dapur-dapur mereka, UKM-UKM kuliner ini yang tadi terkena dampak. Senang banget dapat order 100, 200 gitu ya. Kemudian 100, 200 ini kita bagikan ke mereka-mereka yang nggak boleh keluar pada saat pandemi, terus kemudian mereka mungkin bingung makan apa, ya kita bagikan gitu. Pit, saya ambil contoh jago buat bakso nih. Pokoknya karena saya senang jago bakso. Lalu gimana karena sudah 5 tahun, 10 tahun cuman kecil aja, saya ingin mengembangkan bakso saya supaya penjualannya naik. Lalu saya ingin gabung dengan Wahyu, itu bisa? Bisa ceritakan nggak step-stepnya gimana? Mungkin ada banyak teman-teman yang seperti saya ini penjual bakso gitu ya. Baksonya padahal enak loh. Iya. Sebenarnya ini menarik nih Pak Jimmy. Pengalaman-pengalaman seperti itu saya jadi melihat banyak sekali tipe-tipe pengusaha sebenarnya. Ada tipe pengusaha yang memang makanannya enak gitu. Terus kemudian ketika kita datang menawarkan sesuatu, mereka ini enggak deh, saya segini aja cukup kok gitu. Saya segini aja udah kerepotan gitu, jangan menambah kerepotan lain gitu. Jadi memang tipe-tipe pengusaha yang seperti itu gitu ya, kita belum bisa rangkul karena memang mereka juga tidak perlu dibantu. Nah tapi kalau kayak Pak Jimmy nih, saya punya bakso enak nih, saya pengen agar orang-orang semuanya merasakan bakso saya gitu ya. Saya ingin supaya bisnis saya juga berkembang. Nah, tipe-tipe Pak Jimmy yang punya keinginan untuk punya mindset yang growth gitu ya, yang ingin berkembang. Nah, itu yang sebenarnya kita rangkul nih. Oke, kita ngobrol bareng yuk. Kira-kira ingin seluas apa gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita bantu mereka yang tadi. Kita coba yuk bantu kira-kira COGS-nya mereka nih, mereka bikin bakso nih sebenarnya udah apakah bisa lebih efisien nih gitu ya. Mungkin dengan kemampuan Wahyu kita bisa dapat harga daging terbaik gitu ya, ataupun dan lain-lain. Jadi bahan baku kita bisa dapat harga baik sehingga mereka bisa lebih efisien. Kemudian mereka warehouse-nya mereka seperti apa nih gitu ya. Apakah memang warehouse mereka masih sempit, kemudian mereka juga butuh tempat gitu ya. Nah sebenarnya kita juga ada fulfillment kan, kita juga punya warehouse juga gitu. Kemudian delivery gitu ya, delivery dalam arti mereka mungkin punya 1-2 outlet, tiap kali kirim mahal nih gitu ya ke outlet-outletnya. Nah kita sebenarnya juga punya delivery service juga gitu. Jadi dari sisi operasional kita sangat liatin banget gitu, gimana mereka bisa lebih efisien. Nah kemudian dari sisi pengembangan bisnis, kita punya yang namanya strategi Wahyu Kitchen Partners. Wahyu Kitchen Partners itu tuh pada saat pandemi banyak dapur-dapur yang sebenarnya bisa kita maksimalkan gitu. Yang tadinya mungkin mereka cuma masak menu-menunya mereka sendiri gitu ya. Tapi kita kasih mereka opportunity buat masak menu yang lain dari brand lain gitu. Contohnya kayak tadi Pak Jimmy punya bakso gitu ya. Mau gak nih si owner ini, si kitchen partner ini juga masakin baksonya Pak Jimmy. Jadi Pak Jimmy-nya seneng karena baksonya Pak Jimmy itu bisa nambah cabang satu gitu ya. Si kitchen partnersnya juga seneng karena mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan lewat penjualan bakso Pak Jimmy gitu. Nah jadi sebenarnya it's a win-win solution. Buat Wahyu seneng karena kita bisa membantu mitranya kita dapat penghasilan tambahan. Kita juga senang karena membantu Pak Jimmy tadi bisa ekspansi baksonya bisa jadi lebih luas. Jadi gitu. dari Wahyu sendiri injek dana nggak ke bakso saya praktikalnya? Ya, jadi sebenarnya kalau injek dana kita nggak bermain di area sana gitu. Jadi kita lebih banyak membantu lewat service yang kita berikan gitu. Pakai Wahyu kita usahakan mereka bisa dapat bahan baku harga murah. Wah itu kan udah sesuatu nilai plus. Lewat Wahyu mungkin mereka bisa ekspansi tanpa harus berusaha sendiri gitu. Lewat network yang kita punya gitu. Jadi sebenarnya kita memberikan bantuan itu lewat service dan infrastruktur yang kita punya. Wah, guys, very interesting. Saya ingin ajak untuk Anda ngelihat sedikit ya sekilas the journey of Wahyu dan Anda dimanapun Anda berada, Anda
fasten your seat belt, think through gimana Anda bisa berkembang. Yuk kita lihat sama-sama workshop daripada Wahyu yang akan memberikan inspirasi untuk Anda semuanya. Teman-teman, thank you semua udah nonton video ini. So jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.